seperti 2019, data pemilih yang memilih legislatif dengan yang memilih pilpres bedanya sampai 16 juta. Hari ini Menteri Sosial mengatakan bahwa datanya ternyata juga ada 16 juta data yang double-double dan sebagainya seperti itu. Selamat sore teman-teman. Saya bersama tamu baru, teman lama yang sudah lumayan lama tidak ketemu, mungkin sudah 10 tahun, Mbak Husnul Mar'iyah. Satu dekade ya. Beliau ini adalah Doktor Ilmu Politik dari Sydney University dan mantan anggota KPU, lalu Presiden Direktur Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia. Kita akan bicara sekitar kualitas pemilu sejak reformasi. Mengapa kita mengangkat ini? Karena minggu kemarin pansel untuk rekrutmen komisioner KPU sudah dibuka. Artinya akan ada pergantian komisioner KPU di bulan April, sekitar bulan April tahun depan. Dan mereka akan bekerja 5 tahun. Pairingnya adalah bahwa, ya saya tidak tahu di negara lain, tapi di Indonesia undang-undang pemilu ini umurnya paling tinggi 5 tahun. Dan barangkali satu-satunya undang-undang yang ada di dunia yang hanya dibuat untuk 1 kali pemakaian. Jadi disposable gitu. Tapi apa sebetulnya kualitas pemilu kita selama reformasi? Saya akan berbincang dengan Mbak Husnul Mar'iyah. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar nih Bung Elvis? Kabar baik. Selama ya 10 tahun ini nggak pernah ketemu. 2 kali pemilihan presiden kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Bagaimana Mbak, masih mengamati pemilu kan? Ya bisa secara terpaksa, bisa secara sukarela. Oke. Gitu. Terpaksa karena memang saya mengajar partai politik dan pemilu, salah satu mata kuliah di pasca sarjana saya. Gitu kan. Sukarela yang karena kedua di CIPP ya tentu saja CIPP tentu saja tema-tema yang selalu kita angkat, diskusi apapun itu ya selalu partai politik dan pemilu. Sukarela karena kayak panggilan kayak gitu ya, walaupun kalau diwawancara oleh media udah malas kayak gitu ya, media apalagi media.com kayak gitu udah nggak tertarik untuk kasih komentar yang cuma satu apa namanya satu paragraf, satu kalimat, satu kayak statement gitu kan, gitu ya. bukan satu kalimat udah tidak tertarik kayak gitu ya. Okay. Tapi kita selalu membahas melalui media-media sosial seperti YouTube kayak gitu, itu di WA group, dialog-dialog yang diskusi-diskusi yang lebih ke arah apakah itu akademik, semi akademik, mau nggak mau ada partisipasi di situ. Jadi itu ya sukarela kita. Apalagi kan biasanya referensinya tentu saja karena pernah menjadi anggota. Ya. Mbak Husnul ini kan sebelum jadi anggota KPU sudah dosen ilmu politik, kemudian jadi anggota KPU, sekarang mendirikan lagi pusat penelitian itu atau pusat kajian ya, pusat kajian pemilu dan partai politik. Artinya tidak pernah terlepas dari situ. Bisa ada sedikit review Mbak, 5 kali ya kalau tidak salah pemilu kita pasca reformasi ini. Apa hal penting yang bisa kita catat? Ya, sebetulnya sih semua isu itu bisa dianalisa dari mulai regulasi, konseptualisasinya sampai tekniknya. Teknik penyelenggaraan. Misalnya di 2019 kemarin isu yang saya sangat concern dan sedih itu adalah meninggalnya hampir 1.000-an ya pekerja pemilu, 11.000-an yang hospitalized, artinya masuk rumah sakit. Itu data yang pada saat evaluasi pemilu 2019 saya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi KPU menganggap atau rilisnya mengatakan ada 740 atau 750-an pekerja pemilu yang meninggal. Ya, itu yang menurut saya luar biasa dalam arti kesedihan kita. Karena apa? Karena tidak ada kemudian dicari tahu kenapa terjadi penyebabnya, kayak TPGF gitu ya, pencarian fakta dan sebagainya. Terus ditambah juga tragedi Mei 21
22 Mei 2019 di sekitar Bawaslu karena ada 10 warga negara Indonesia yang menurut saya juga tidak bersalah kayak gitu karena ada 3 diantaranya dari 10 itu anak-anak umur usia 15 tahun yang ditembak, tertembak atau apapun itu. Lagi-lagi sejauh mana penyelenggara pemilu maupun pemerintah, the government of the day gitu ya, itu bela sungkawa atau apapun yang dilakukan yang harusnya tugas utamanya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang sangat terlihat di 2019 dalam konteks itu. Nanti dilihat juga nanti terus kemudian juga isu yang masyarakat luas ya. Isu tentang bangsa yang terbelah misalnya. Kemudian kita ada Islamofobia, kemudian ada label-label tertentu terhadap Islam terutama ya setelah 411212 itu juga menjadi isu yang akhirnya kita saling di dalam kompetisi itu menjadi tidak sehat. Tapi bahasa rezim selalu mengatakan atau pro kepada rezim, kepada pemerintah mengatakan bahwa di dalam politik tidak boleh, di dalam pemilu tidak boleh membawa agama. Tapi Anda ini mengikuti model mana kayak gitu. Kalau memisahkan agama dan negara itu seperti gerakan Protestanisme di Eropa tentang the separation between state and church gitu. Kalau Katolik kan enggak. Anda kalau warga negara Indonesia dibaptis otomatis punya 2 kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Nah, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang tidak memisahkan itu. Tapi isu politik identitas, isu tentang dianggapnya Islam itu tidak toleran dan sebagainya itu menjadi isu yang mewarnai sejak pilkada DKI waktu Anies lawan Ahok atau sebelumnya dan kemudian di Pilpres 2019. Jadi isu-isu yang melatari itu juga sangat kuat, tidak hanya cuma sekedar pemilu per se, tapi kemudian membuat bangsa kita menjadi bangsa terbelah hari ini. Oke, kalau ditarik ke dalam kualitas pemilu itu apa menurut pandangan Mbak Kusma? Kemunduran kah atau varian baru lah atau apa namanya itu? Ya kalau yang itu kemudian ya diskursusnya kan nggak sehat. Apapun yang kalau tidak sesuai dengan istana kan kemudian dianggap salah kayak gitu kan. Padahal di dalam ilmu politik yang namanya politik identitas itu sesuatu yang preferensi. Itu adalah pilihan dari warga negara. Dan yang penting di dalam hak warga negara. Agama kan hak yang tidak bisa derogatif, yang nggak bisa sama sekali dikurangi. Nah, kalau kita melihat dari segi ada beberapa hal ya yang bisa dilihat di dalam konteks itu. Kalau politik identitas dan sebagainya, posisi saya adalah rakyat sih boleh-boleh aja. Itu adalah pilihan dalam ilmu politik, itu biasa saja. Itu di Amerika juga ada. Angela Merkel itu partai Kristen Kristen Demokrat kayak gitu ya. Jadi itu satu hal yang biasa saja di dalam preferensi pilihan dari warga negara. Tapi itu di luar itu. Kalau balik lagi tadi pertanyaan Bung Elfries tentang kualitas, ini kan bisa dilihat dari berbagai macam isu ya. Jadi kalau sejak 2004 waktu itu Bung Elfries masih melihat bagaimana kita anak-anak bangsa, karena tidak ada orang asingnya yang terlibat secara intens tentang IT KPU misalnya. Transparansi dan accountability waktu itu. Itu Pilpres langsung pertama ya, 2004 ya. 2004. Ya, KPU pertama punya data yang luar biasa sehingga lembaga survei nggak laku waktu itu, ya nggak? Karena data KPU pada saat survei mengeluarkan data waktu legislatif ya 1719 TPS yang disurvei oleh para lembaga survei nggak sampai 2000 waktu itu, saya masih ingat sampai angkanya. KPU sendiri pada saat legislatif sudah punya data di atas 30 ribuan TPS. Bisa nggak kita bikin milestone misalnya 299 apa yang terjadi? 2004 99 persoalannya penyelenggara pemilunya KPU itu dari peserta pemilu dan pemerintah. Tapi isu yang
biasanya rakyat tidak ngeh kayak gitu ya, adalah KPU-nya tidak menandatangani hasil pemilu termasuk ketua KPU. Karena partainya ketua KPU tidak mendapatkan kursi. Itu kasus pada pemilihan Pilpres atau Pileg tahun 1999? 99. Ketua KPU tidak menandatangani. Ya, artinya nggak menandatangani, nggak cuma ketua KPU, banyak, karena waktu itu kan anggota KPU-nya 48 dari unsur partai politik, 5 dari unsur pemerintah, ya kan, 48 peserta pemilu kan, dan plus 5 dari pemerintah. Ya. Dan yang terjadi anggota KPU kan saling jotos-jotosan kan, berantem sik, yang kayak gitu. Itu yang sangat terlihat, itu belajar berdemokrasi tidak diungkap kan, selalu mengatakan 99 pemilu yang sukses dan sebagainya, tapi itu kejadiannya. Itu di 99. Bisa ditolerir bahwa itu toleransi transisi antara pemilu sebelumnya ya, 97 kalau nggak salah ya, masih zaman Orde Baru, lalu reformasi, pemilu 99 itu orang masih belajar berdemokrasi? Ya, sebagian akhirnya tidak pernah mengangkat, tapi bagi saya, loh kok penyelenggaranya tidak menandatangani, itu fatal kan? Tapi dianggap sah juga hasilnya. Akhirnya kan rezim yang berkuasa yang mengambil alih. Jadi kalau dari segi itu fatal kalau gitu. Gimana penyelenggaranya akhirnya tidak? Artinya penyelenggara tidak mengakui kan hasil penyelenggara dari tidak mengakui hasil kerjanya, tapi kemudian dijadikan landasan. Jadikan landasan. Okay. Presiden yang kemudian Presiden Habibie. Kalau itu 99 yang menurut saya tidak pernah diangkat di dalam diskursus, di dalam perdebatan, di dalam apa yang terjadi. Orang take it for granted saja. Yang penting pemerintah, partai politik yang memerintah pada masa Orde Baru kalah dengan partai politik dari oposisi. That's it. Tapi itu. Di luar hasilnya itu bisa disahkan. Presiden kan yang akhirnya mengambil alih. Jadi presiden menandatangani hasil pemilu. Melewati ketua KPU. Mengambil alih. Betul. Mengambil alih. Konstitusi kita ini bisa dinegosiasi rupanya. Oke. Karena waktu itu kan penghitungan kursi dan ada kursi sisa. Penyelenggaranya partai-partai maunya ya kursi sisa itu dibagi-bagi aja sama semua. Supaya masuk semua. Oke. Yang seperti itu. Lalu 2004 ditandai dengan apa, Mbak? Dengan Pilpres langsung. Kalau 2004 seringkali konseptualisasi saya adalah meletakkan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Dari mulai sangat teknis ya, dari mulai membangun KPU tetap sesuai dengan perubahan konstitusi, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di pasal 22E ayat 5. Ya, jadi punya KPU di tingkat kabupaten, punya KPU di tingkat provinsi. Jadi 99 belum ada itu ya? Nah, ada kan PPI 1, PPI 2 gitu ya. Jadi panitia pemilihan di tingkat provinsi, panitia pemilihan di tingkat nasional, panitia pemilihan di tingkat kabupaten kota. Dulu kan seperti itu, zaman Orde Baru juga demikian. Panitia, jadi selesai acara dibubarkan. Penyelenggaranya gitu ya. Terus kemudian tahapan-tahapan, kita punya database pemilih pertama kali sejak negara Republik Indonesia merdeka. Itu KPU yang bikin database pemilih. Dulu ingat nggak ada program namanya P4B, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Kenapa? Itu waktu itu sebenarnya kita contek tuh dari model KPU Australia yang disebut voting roll. Karena data pemilih itu, Bung Elvis, adalah salah satu sumber manipulasi hasil pemilu. Jadi kita nggak tahu nih data pemilih ini benar atau tidak. Waktu itu ada 5 lembaga negara yang memiliki data penduduk pemilih yang satu dengan yang lainnya berbeda secara signifikan. Akhirnya KPU membuat database pemilih, BPS yang mengerjakan, tentu saja Dirjen Administrasi Kependudukan juga ikut, tapi duduk saja dia. Tidak terlibat dan sebagainya di dalam konteks bagaimana itu, karena proyeknya bikin quote ada di KPU ya, kewenangannya
ada di KPU. Nah itu yang sebetulnya waktu itu ya kalau dilihat dari mungkin tidak rela ya ada lembaga baru independen sesuai konstitusi, kemudian proyeknya pun menjadi proyeknya KPU, kan dianggapnya kayak gitu kan di dalam konteks ya. itulah itu database pemilih itu 8 Desember 2004 kita serahkan satu kopinya kepada Kementerian Dalam Negeri. Harganya pada saat KPU bikin itu 427 miliar, 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Di 2009 diperbaiki oleh Kemendagri dengan harga 3,8 triliun. 2014 ada proyek baru lagi IKTP dengan 5,8 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi datanya masih sama. Ya database kan, Anda sudah punya database, emang mau dibuang database-nya? Oke, itu bicara proyek lah ya. Itu bicara proyek ada database. Tapi milestone yang kedua mungkin Mbak, apakah 2004 itu kan pemilihan presiden langsung pertama kali ya? Pertama kali pemilihan presiden langsung, jadi suksesi pemerintahan tanpa setetes darah yang tercecer itu. Apa yang krusial catatan Mbak Kusnul di situ? Kenapa? 2004 itu apa yang krusial? Selain dari tadi kan milestone pentingnya data pemilih ya, yang selama ini mungkin sumber kekeliruan atau manipulasi dari situ. Dengan adanya data pemilih yang firm, yang lebih baik, maka kecenderungan itu bisa dieliminir 2004. Iya. Oke. Dan karena ada satu data yang itu KPU kayak gitu kan berwenang. Tapi kemudian sekarang data itu kemudian dari pemerintah. Jadi sekarang ada 2 lembaga. Oke. 2009 diambil alih lagi oleh Kementerian Dalam Negeri. Proyeknya diambil lagi, yaitu tadi itu oleh Kementerian Dalam Negeri. KPU mendapatkan data itu dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi anggarannya bengkak. Nah, ya itu tadi kita dari tidak ada menjadi ada 427 miliar. Kemudian dari ada menjadi menyempurnakan 3,8 triliun di pemilu 2009. Kemudian dikomputerisasi melalui KTP elektronik naik lagi 5 triliun begitu. 5,8 triliun dengan iktp. Habis itu yang sekarang ini saya nggak tahu data berapa harganya. Tapi kalau dari pemilu nanti pada saat kita bicara anggaran. Nah, ini menurut saya sangat penting gitu. Dan itu dimulai dari KPU 2004 dalam konteks ini data pemilih. Karena disitulah letaknya manipulasi. Kayak seperti 2019 data pemilih yang memilih legislatif dengan yang memilih pilpres bedanya sampai 16 juta. Makanya dulu kan ada salah satu pilpres calon pilpresnya capresnya ya tim IT capresnya mempertanyakan itu. Tapi hari ini Menteri Sosial mengatakan bahwa datanya ternyata juga ada 16 juta data yang double dan sebagainya seperti itu. Jadi mau diinsert pakai iktp atau komputer juga inputnya sudah salah ya salah aja gitu ya. Salah aja. Ditambah lagi kemudian orang gila ikut memilih, kemudian iktp yang tercecer, ya banyaknya iktp yang tercecer, belum lagi TKA yang kemudian punya iktp. Itu bicara tahun berapa itu? 2019? Sekarang 2019. Nah di antara 2019 dengan 2004 ada 2009 dan 2014. Itu apa? Kalau di pilpres satu-satunya penyelenggaraan pilpres dengan pasangan calon sampai 2 putaran cuma 2004. Habis itu kita ya ada 3 tapi kemudian cuma 1 putaran. 2014 ya 2 calon, 2019 2 calon. Apa maknanya dalam konteks apa? Maknanya rakyat dijebak aja. Masuk tidak ada hanya 2 pilihan. Gitu. Akhirnya yang menjadi terbelah itu di situ. Mereka selalu mengatakan kan di Amerika juga cuma ada 2, tapi ada first election. Untuk Partai Demokrat aja bisa sampai 9 calon, 7 calon, selalu banyak untuk menjadi Obama misalnya, untuk menjadi Hillary Clinton, untuk menjadi Partai Republik juga demikian. Jadi nggak cuma langsung simsalabim 2 calon. Oke. Jadi ini juga menjadi persoalan bagi kita. Kita selalu mengatakan, oh ini adalah 2 calon presiden. Anak-anak bukan anak-anak apa namanya
putra terbaik, warga putri negara terbaik, warga negara terbaik di Indonesia. Terbaik apanya? Apa ukurannya terbaik? Ya karena hanya keluar 2 nama kan. Jangan belum tentu terbaik. Tapi maksud Terbaik bagus itu adalah misalnya, bahwa dengan karena di dalam undang-undang itu ukurannya cuma lulus SMA. Oke. Kalau kita ngomongin terbaik, bener terbaik. Ya terbaik ala proses politik barangkali maksudnya, Pak. Ya enggak juga. Kan persoalannya di situ nanti ada persoalan bandar, ada persoalan oligarki ekonomi, ada persoalan berbagai macam yang terjadi di dalam internal partai maupun antar partai. Belum lagi nanti isu global politicsnya, isu macam-macam. Tapi saya nggak bisa diyakinkan bahwa 2 calon presiden ini adalah yang terbaik kayak gitu. Bravos, your digital radio station.